Semakin padatnya dan juga semakin jadwal kesibukan kita yang semakin banyak, tentu saja membuat kesehatan menjadi sangat penting. Nah, memang sekarang kondisinya mungkin masih dalam keadaan sehat. Lalu bagaimana pada saat di masa depan kita sakit? Apakah kita sudah punya proteksi untuk kesehatan kita? Nah, mungkin banyak perusahaan yang sudah memberikan asuransi untuk para pegawainya, baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan, ataupun dana pensiun. Lalu bagaimana dengan entrepreneur atau pengusaha? Perlukah mereka punya asuransi? Nah, saat ini saya sudah bersama Mary Elizabeth, seorang entrepreneur muda yang memiliki bisnis kecantikan yang sudah sangat terkenal. Hai Mary. Hai Mbak Nona. Kita mau ngobrol-ngobrol nih ya, boleh ya. Mungkin agak-agak sedikit kepo, tapi nggak apa-apa ya. Biar memberikan edukasi dan juga aku juga banyak belajar pastinya. Mer, kamu kan masih sangat muda. Terus boleh tahu cerita sedikit tentang bisnisnya dong, kan bisnis kecantikan. Sejak kapan sih punya bisnis dan kenapa memutuskan dalam usia yang muda untuk punya bisnis sendiri dibanding kerja di perusahaan? Sebenarnya saya tadinya tuh bekerja di perusahaan. Oh, tadinya justru kerja di perusahaan As a dulu? professional. Oke. Cukup lama, sekitar 3 tahun. Lanjut S2. Tapi Sekolah tujuannya supaya cepat dipromosi. Oh gitu. Cita-citanya balik ke perusahaan, tapi ternyata nyangkut. Di S2 ini ketemu partner bisnis, kita mengolah, menggodok ide bisnis itu ternyata cocok dan yuk kita jadiin aja. Jadi sambil kuliah saya udah ngerintis bisnis, jadi sebelum saya kuliah ini bisnis udah jalan duluan dan ternyata growing. Jadi saya nggak punya reason lagi untuk balik ke kerja lagi akhirnya. Setelah lulus ya udah jalanin usaha aja sampai hari ini. Sampai hari itu sudah berapa tahun punya usahanya? Tahun Desember tahun kelima. Wow, sudah cukup lama ya, 5 tahun ya. Berarti kan sudah punya pengalaman sebagai karyawan dan sekarang jadi pengusaha, jadi bos buat diri sendiri. Kalau boleh cerita sedikit plus minusnya menurut Mary apa sih? Banyak. Kalau kita bekerja di perusahaan, kita di cover mulai dari berbagai macam benefit, termasuk juga dari perlindungan dari sisi asuransi kesehatan. Termasuk juga gaji tetap lah ya. Gaji tetap, kemudian tunjangan ini dan itu, menyenangkan lah pokoknya complete package. Kita tinggal bawa badan istilahnya ke kantor kerja maksimal di job desk masing-masing. Tapi kalau udah mulai kerja buat diri sendiri, semuanya kita pikirin. Mulai dari kerjanya anak-anak staff bagaimana, kemudian customer experience gimana, sampai ngurus diri sendiri. Karena nggak ada tunjangan, nggak ada lain-lain, serba berhemat. Dan yang saya ngerasain, terutama kalau kita nggak punya proteksi buat diri sendiri ya. Itu yang bedanya banget, berasa banget ya. Dulu mungkin perusahaan udah nggak perlu mikirin, tapi begitu jadi entrepreneur, bekerja untuk diri sendiri, harus mikirin mau nggak mau. Betul, nggak boleh sakit yang pasti. Karena semuanya diirit. Iya benar. Nah, kalau boleh cerita berarti Mary sekarang ini bisa bilang sudah punya proteksi, sudah punya asuransi. Boleh tahu nggak sih asuransi apa aja yang kamu punya? Saya punya 3 jenis asuransi, Mbak. Wow, ya. Yang pertama asuransi kesehatan. Ini untuk mengcover amit-amit saya jatuh sakit kritis. Jadi sakit kritis ya, bukan sakit-sakit flu, bukan sakit mah. Kalau itu masih bisa di-cover sendiri lah ya, sakit kritis. Kemudian pasti paketan sambungannya adalah bersama asuransi jiwa. Jadi amit-amit saya meninggal, saya nggak meninggalkan kewajiban membayar hutang kepada orang tua saya karena mereka udah pensiun, atau kepada adik-adik saya karena mereka usianya masih usia kuliah. Atau nanti ketika sudah menikah dan berumah tangga gitu kan. Karena masih single ya, jadi masih dikirim diri sendiri gitu. Oke. Yang terakhir adalah asuransi untuk tempat usaha. Jadi tempat usaha saya karena salon, dia sangat berhubungan dengan listrik, dengan air. Jadi memproteksi aja terhadap risiko kebakaran, kebanjiran, atau risiko lain-lainnya yang bisa mengganggu produktivitas di tempat usaha. Wow, berarti lengkap sekali sebenarnya untuk seorang Mary ya, sudah semuanya sebenarnya sudah dipikirin. Nah, sebenarnya apakah semua itu kamu pikirkan karena kamu pernah punya pengalaman sebelumnya yang akhirnya membuat kamu harus memproteksi bukan hanya diri tapi juga usaha kamu, atau mungkin ada pengalaman orang lain yang mungkin itu jadi suatu pelajaran bagi diri kita gitu? Ya, pertamanya sih berawal dari ketika masih bekerja untuk orang lain di perusahaan, masih nyaman, masih di cover asuransi, masih ada ini dan itu. Begitu resign baru mulai kerasa nih, ada aja kadang-kadang dalam setahun pasti ada sakitnya. Kemudian syukurnya nggak pernah sakit-sakit yang parah. Tapi pernah diopnam? Belum pernah. Syukur belum pernah. Tapi ada aja teman-teman di sekitar saya yang tiba-tiba DB, tiba-tiba penyakit yang paling sering menimpa para entrepreneur adalah tiba-tiba sakit mah kritis, atau tipes gitu ya? Tipes dan lain sebagainya. Yang memang harus membutuhkan perawatan atau bahkan pasti stok 6 rawat inap pasti di rumah sakit. Stok 6 rawat inap.
rawat inap di rumah sakit, yang Iya. mana budgetnya nggak mungkin kurang dari 1 juta, pasti lebih dari itu. Iya, iya. Dan apalagi mungkin kalau namanya entrepreneur, pengusaha, pengennya kan walaupun masuk rumah sakit juga nyaman dong. Jadi pastinya beli perlindungannya yang terbaik gitu Yes, ya. yes. Nyaman, cepat sembuh, cepat keluar dari rumah sakit, cepat balik kerja lagi. Bisa kerja lagi, Targetnya ya. itu. Dan saya mikirnya di tahun pertama saya belum bergerak, tahun kedua akhirnya saya mulai menyicil asuransi kesehatan buat saya pribadi dulu, kemudian asuransi usaha. Perlahan-lahan saya tata supaya diri sendiri dan juga bisnis yang saya bangun ini juga aman karena ada perlindungannya gitu. Iya, betul. Nah, mungkin banyak juga teman-teman milenial zaman sekarang gitu ya, yang mereka juga pasti kadang kan juga kalau kerja di perusahaan terbatas oleh waktu. Mereka harus strict banget gitu. Sementara mungkin kita pengen anak-anak muda ini pengen punya usaha karena semuanya lebih fleksibel secara waktu. Ya. Mereka bisa punya usaha sendiri di rumah atau mereka punya usaha yang mereka sukai gitu kan. Nah, kalau mungkin apa saja sih yang harus dipersiapkan jika teman-teman milenial di luar sana atau anak-anak muda yang memang ingin membuka suatu usaha tapi tetap juga dia harus berpikir bahwa usaha ini supaya jalan ke depannya terencana, aman, damai, tentram, tetap juga harus punya perencanaan, baik khususnya perencanaan keuangan yang mumpuni gitu. Benar. Yang pasti dari planning sudah disebut sama Mbak Dona, perencanaan keuangan. Yang pertama modalnya dari mana dulu? Dan modal itu nggak cuma masalah uang, modal itu juga waktu. Apakah kamu ada waktu untuk memanage usaha? Kalau nggak ada waktu, kebanyakan sih bisnisnya akan kolaps kalau ownernya nggak ada di sana di fase-fase awal. Apalagi awal ya. Apalagi Iya, awal. Yang ketiga adalah skill. Kamu harus punya skill juga untuk memanage bisnis itu. Jadi kalau kita selalu 100% menyerahkan ke orang lain, ownership-nya nggak ada. Dan Sense of belonging-nya nggak yes, ada, ya. ketika orang yang kita tempatkan atau staff yang kita serahkan tugas untuk menjalankan perusahaan itu resign katakanlah, kita jadi kelimpungan sendiri nih. Iya. Yang keempat adalah network. Nah, jadi network penting, ya. penting. Apalagi bisnis jasa seperti saya. Ini kan bisnis sebenarnya Mbak ya. Jadi relationship terhadap customer, relationship terhadap supplier, relationship terhadap partner bisnis, relationship terhadap media dan lain sebagainya. Jadi dari 4 modal itu paling nggak kita punya salah 2 lah. Nggak usah semua-muanya. Nggak usah semuanya itu salah untuk awal. 2 dulu. Salah 2 dulu dari Nah, 4 itu. kita jalanin sambil sembari jalan kita juga memberikan penting juga untuk melakukan 2 hal, yaitu adalah investasi atau diversifikasi aset kita. Yang ketiga adalah asuransi. Jadi yang kedua adalah investasi tadi adalah hasil keuntungan usaha itu harus kita pecah-pecah ke dalam beberapa pos. Oke, jadi memang bukan hanya terus dilakukan dengan masukkan lagi ke modal untuk usaha yang sama, tapi juga untuk itu namanya spread resiko ya. Yes, spread risiko betul. Boleh diinvestasikan, tapi rasio Kalau boleh sebenarnya- tahu instrumennya? Kalau saya pribadi Mbak ya, saya pribadi itu menyukai reksadana dan deposito. Jadi saya split keuntungan usaha untuk yang pribadi sama keuntungan yang buat dimasukkan kembali diputar sebagai cash flow usaha. Iya. Kalau yang buat keuntungan pribadi ya udah jadi gaji buat saya pribadi. Buat jajan-jajan. Buat jajan-jajan ya. Buat enjoy-enjoy itu udah memang budgetnya sekian. Oke. Kemudian yang buat untuk keuntungan usaha ada yang cash segar yang memang harus terus berputar sebagai cash flow lancar dalam usaha. Ini nggak bisa diganggu-gugat lagi karena butuh untuk bayar gaji pegawai, butuh untuk bayar air listrik. Kemudian sisanya adalah untuk long term, untuk deposito, misalnya untuk kebutuhan pengeluaran yang masih tahun depan jatuh temponya. Mungkin mau renovasi tempat Renovasi, atau apa gitu. bayar sewa usaha masih tahun depan tapi udah kebaca nih. Atau mau ekspansi. Atau mau ekspansi. Kemudian untuk short term kita bisa fokus ke reksadana. Yang mana saya sendiri pun pribadi saya juga main di reksadana, invest di reksadana karena itu menolong untuk kita menghadapi inflasi. Karena uang yang kita hasilkan itu terus mengecil nilainya dibandingkan dengan inflasi naiknya harga barang dan jasa. Jadi udah itu aja. Yang lainnya saya nggak tolak-toleh kanan kiri. Nanti saya nggak fokus kerja. Iya, itu kan tadi investasi. Nah, sekarang kalau untuk asuransinya. Yang terakhir adalah asuransi. Asuransi ini sifatnya adalah untuk proteksi karena yang menurut saya penting juga untuk melindungi diri sendiri terhadap berbagai risiko karena setiap hari apalagi sebagai entrepreneur saya itu berhadapan dengan ketidakpastian. Belum tentu usaha rame hari ini. Kayak tadi pagi saya ngecek aja gimana salon hari ini. Oh, masih sepi, Bu. Nah, nggak tentu cycle-nya. Ada hari-hari yang rame banget, ada hari-hari yang sepi. Nah, demikian pula dengan risiko kesehatan. Terutama saya sebagai founder, saya sebagai pekerja juga di tempat usaha sayanya nggak boleh sakit. Karena begitu saya sakit, saya nggak bisa membuat keputusan bisnis dengan jernih. Pegawai saya, anak-anak saya ini kayak ayam kehilangan induk nih. Aduh, gue harus gimana nih? Bu Mary gimana nih? Saya nggak bisa jawab karena misalnya saya lagi rehat, saya lagi sakit misalnya, dan seterusnya. Jadi saya ngerasa semua bisnis sendiri itu dimulai dari diri sendiri. Kita bisa sehat,
kondisi fisik kita maksimal, mental kita juga sehat, mental kita juga kuat, pikiran jernih, kita bisa memberikan extra effort ke dalam usaha kita sih. Intinya memang kita mau buka usaha semua sudah dipikirin ya, termasuk bagaimana memutarkan uangnya, gimana ketika mendapatkan keuntungan jangan terjadi konsumtif, tapi justru untuk bisa lebih produktif lagi gitu kan dengan uang yang kita dapatkan gitu ya. Dan itu memang harus dipikirin sendiri karena kan itu usaha kita gitu ya. Dan itu mungkin salah satu plusnya ketika kita punya usaha gitu ya. Sebenarnya saya juga belajar dari orang tua saya sih. Tadinya mereka bukan tipe orang yang investasi karena orang tua saya generasi lama yang selalu berpikir asuransi itu membuang uang. Kan belum tentu sakit. Nanti aja kalau udah sakit baru kita bayar ke rumah sakit. Yang lupa dipertimbangkan adalah biaya ini dan itu, inflasi tadi tuh naik semua, termasuk biaya berobat, biaya rumah sakit, termasuk harga kamar rumah sakit dan lain-lainnya. Jadi sering banget saya akhirnya, untungnya orang tua saya nggak kenapa-napa, sehat walafiat sampai hari ini. Tapi sering saya dapat di grup WhatsApp SMA, grup WhatsApp kuliah, ada aja yang sakitnya sakit kritis yang cukup mengerikan. Dan sekarang usianya masa muda, masih produktif. Kalau kayak sakit jantung apa tuh buat masih orang nanti, tua gitu ya. 50, 60, ternyata enggak. 30, 40 kok ya udah kena. Dan kemudian ujung-ujungnya pasti menggalang dana, ayo kita bantu yuk teman kita. Cukup shock juga sih, gila masih muda banget tapi udah kena penyakit itu dan akhirnya terpaksa jual rumah, terpaksa jual mobil. Sering banget cerita saking familiarnya itu bukan hoax lagi kayak oke, this is happening. Dan kalau kita mengandalkan bantuan dari orang lain tuh kayaknya juga susah Mbak ya. Kalau mereka juga punya banyak kebutuhan lain, sendiri. Ya kan? Kemudian kalau ngambil cash flow dari usaha juga berat karena setiap bulan pengeluarannya sudah pasti ya, betul. Fix adanya, bayar gaji, bayar air, berapapun pendapatan salon nih, pengeluarannya sama gitu aja, kan? selalu ada. Jadi saya pikir harus ada pos lain di luar itu semua yang memang ekstra budget, but it's for protection dan nggak diganggu-gugat. Dan menurut saya kalau dihitung-hitung dengan misalnya masuk rumah sakit karena tipes bisa habis 15 juta, preminya masih sangat murah, nggak nyampe 1% dalam setahun. Jadi menurut saya kenapa enggak kita membeli kepastian di masa depan, tapi di hari ini kita belinya. Betul sekali, karena kan memang kondisi untuk mengambil sebuah asuransi khususnya kesehatan, apalagi memang kita harus dalam kondisi sehat ya. Kalau boleh bagi pengalaman sedikit, berapa persen dari pendapatan yang kamu punya itu dipakai untuk investasi dan juga dipakai untuk asuransi? Saya mengikuti pakem yang saat ini sudah berjalan, saat ini sudah sering digambar-gambar oleh financial planner dan seterusnya. 40% biaya hidup, biaya hidupnya nggak ngenes banget Mbak ya, tetap nyaman, tetap produktif jadinya, tetap bahagia. 40% sendiri. Kemudian saya investasi termasuk asuransi itu 30%. Kemudian sisanya adalah biaya darurat dan lain-lainnya. Jadi saya dengan presentasi itu masih bisa nikmatin masa muda dong. Masih bisa. Jadi prinsip saya adalah kita bekerja, kita juga enjoy, tapi kita juga punya tabungan di masa depan berupa asuransi, investasi tadi. Nah kalau entrepreneur itu perlu nggak sih punya dana pensiun menurut kamu? Sangat perlu, karena kita ini beda dengan pekerja. Kalau pekerja profesional, kita ada usia pensiunnya 55 tahun, 55 kalau nggak salah ya. Sekarang bisa 60 sih. Bisa 60. Dan mereka mempunyai jaminan hari tua JHT dari perusahaan dari yang kantor sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Tapi kalau entrepreneur itu nggak ada kata pensiun, nggak ada umur pensiun. Profesi seperti Mbak Dona juga nggak ada usia pensiun. Sepanjang kita mau kerja selama masih sehat boleh aja. Selama kita masih produktif, terus aja berkarya. Dan tapi sebenarnya dari diri kita pribadi juga pasti ada keinginan, aduh gue pengen nih istirahat nih. Suatu saat perusahaan sudah bisa berjalan sendiri, saya mungkin mulai mengurangi aktivitas baik misalnya umur 50. Nah di sana udah pasti nggak ada income tetap. Alangkah baiknya ada tadi budget untuk pensiun di hari tua yang mana bisa kita gunakan untuk expense setiap bulannya. Paling nggak juga bisa menikmati hidup di hari tua. Jangan sampai kepikiran mikirin usahanya terus begitu lagi turun, aduh pusing, stres, akhirnya malah sakit ya kan. Jadi memang yang penting usia boleh tua tapi hidup tetap semangat muda ya. Betul. Kalau misalnya ada juga kan entrepreneur yang memang mungkin ya itu karena perencanaan keuangan yang kurang matang, dan mungkin punya usaha, ada begitu sukses satu langsung ekspansi juga, punya 2, 3, 4 gitu. Tapi kan kadang tidak semuanya bisa berjalan mulus gitu ya. Nah, kamu juga mungkin punya pengalaman yang bisa diceritakan juga untuk teman-teman, untuk para sahabat yang memang juga ingin punya usaha, bahkan juga mau ekspansi usahanya.
gimana caranya kalau misalnya sampai terjadi suatu resiko usahanya salah satu misalnya tutup, ada mungkin utang yang harus dibayar, gitu kan? Nah itu gimana cara mensiasatinya supaya tidak mengganggu usaha yang lain atau usaha yang sudah ada? Oke. Kebetulan pernah terjadi ke Pernah saya juga pribadi. terjadi ya? Pernah. Jadi tahun 2017. Itu proses belajar. Belajarnya lumayan mahal, lumayan sakit, Iya. seharga 350 juta. Wah, lumayan. Lumayan. Itu. Aku juga pernah sih ngalamin ya. Lumayan, jadi mungkin kalau kita ya bukan uang kecil pastinya ya, 350 juta. Waktu itu saya maksain buka cabang di Surabaya, buka cabang salon di Surabaya, dan planningnya sebenarnya udah cukup matang. Semuanya matang, sudah siap ini dan itu, infrastruktur, marketing, operation, stok dan lain sebagainya. Yang yang tidak saya perkirakan adalah ternyata marketnya tidak siap untuk servis di harga Jakarta. Jadi oke, saya nggak mungkin turun harga, saya udah kepalang basah, coba jalani 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu kita benar-benar bakar budget hanya untuk survive berada di sana. Karena menurut saya kalau nyoba usaha 1 bulan rugi, mundur itu bukan pengusaha. Jalanin dulu setahun, kalau memang benar nggak muter uangnya, nggak usah ngomong profit, nggak muter, nggak bisa nutupin usaha biaya operasional sehari-hari, ya sudah memang fix ini tidak membuahkan. Dan akhirnya saya mengambil keputusan kita tutup aja, kita fokus di Jakarta. Kerugian 350 juta ini memang harus ditanggung dan akhirnya saya di Jakarta saya bikin usaha lagi untuk menutupi kerugian yang sudah terjadi di Surabaya itu. Jadi tanpa mengganggu usaha awal yang sudah ada. Karena ketika kita mau ekspansi, memang ada budget untuk ekspansi, bukan mengambil dari cash flow lancar yang setiap hari kita pakai untuk bayar gaji dan lain-lain itu. Itu memang udah kita sisihkan dari awal, planning dari awal. Tahun depan saya pengen buka cabang baru. Berapa uangnya? Katakanlah 350 juta. Baik, saya harus mencicil 350 juta sampai ketemu uang cashnya 350 juta itu. Dari hasil usaha kamu dari hasil awal usaha di Jakarta. Yes. Dikumpulin dulu segitu. Betul. Tapi ternyata tidak berhasil. Tapi ya sudah, awalnya stres, sempat sakit waktu itu usus buntu. Usus buntu lumayan seminggu saya nggak bisa. Di cover asuransi kesehatan dong. Di cover asuransi kesehatan, jadi saya balik kerja lagi, mikir lagi sekarang saya harus ngapain nih untuk mengembalikan kerugian itu. Tapi syukurlah berhasil kembali, utang itu tertutup. Bahkan sekarang saya punya divisi baru e-commerce yang membantu saya untuk berkembang lebih cepat tanpa terbatasi oleh lokasi. Jadi ternyata memang harus melakukan inovasi juga ya, mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Kalau kita memang mau punya suatu usaha yang bisa berkesinambungan gitu. Oke, banyak sekali pelajaran yang diberikan oleh Mary hari ini. Kalau boleh tips-tips terakhir dari Mary Elizabeth, bagaimana untuk para millennials dan juga teman-teman muda di luar sana yang ingin membuka usaha atau memulai usaha sendiri dengan modal diri sendiri. Baik. Tips saya sih cuma 2. Yang pertama adalah believe in yourself. Kamu mau menempuh jalan entrepreneurship atau selfpreneur ini karena apa? Jangan sampai karena motivasinya bosan bekerja. Karena ketika kamu jadi entrepreneur, kamu akan menemukan bosan bekerja juga. Akan ada titik jenuhnya juga. Kamu pernah juga? Ada. Dan itu selalu ada gitu. Jadi jangan sampai pelarian, escape. Aduh, gue bosan nih kerja di kantor, pulang berangkat pagi kena macet, pulang kena macet, kerjaan itu aja. Gue pengen jadi bos buat diri sendiri. It doesn't exist. Ketika kita jadi bos buat diri sendiri, stresnya malah double. Iya, kerjanya juga double loh. Double, karena sekarang semuanya entirely depend on you, on yourself. Anda nggak bekerja ya nggak ada uang. Betul. Jadi motivasinya harus benar dulu, jangan sampai karena escape tadi. Yang kedua adalah have a good idea, have a good planning. Jadi planning juga matang, jangan sampai usaha kekinian yuk bikin misal minuman gemes-gemes atau makanan gemes-gemes gitu kan. Harus diplanningkan juga. Ini akan sustainable sampai berapa tahun ke depan. Kemudian ekspansinya bagaimana? Operasional siapa? Bisa masak nggak? Kalau nggak bisa, siapa yang mau masak? Resepnya gimana? Dan lain sebagainya. Jangan sampai hanya karena, pokoknya gue resign, sekarang gue ada sisa uang tabungan dari hasil kerja, gue terjun bebas, langsung buka usaha aja. It doesn't exist that way too. Karena persaingan usaha itu nggak main-main. Sekarang sejumlah orang yang jadi entrepreneur itu juga banyak. Dan dan juga masih ada brand-brand besar, perusahaan-perusahaan besar yang sudah bercokol sedemikian lama, sehingga kalau kita kalah inovasi, mereka akan bikin minuman gemes dengan quantity yang lebih banyak masuk ke Indomaret. Jadinya kita akan stuck di jalan dan kita terpaksa kita tutup usaha. Dan itu pastinya nggak kita inginkan ya. Jadi have a good planning yang matang dan
jangan malu kalau misalnya memang saya nggak capable dalam melakukan usaha, dalam menjalankan usaha ini. Kayaknya saya nggak mampu menanggung risikonya. Stay at risk that you can handle. Jadi jangan sampai mengerahkan semua yang kita punya hanya untuk mencapai ambisi itu. Karena berapa kali saya punya teman jual mobil, kemudian semua tabungan hasil kerjanya bertahun-tahun ceburin ke modal usaha. Ternyata banyak cerita partnernya nggak mau ikut kerja, atau misalnya usahanya ternyata tidak selancar atau tidak seramai yang diperkirakan. Jadi terpaksa tutup di tengah jalan. Dan itu benar-benar hal nightmare terbesar buat orang-orang yang mau pindah haluan nih. Gitu. Dan satu lagi tips untuk mencari asuransi untuk seorang entrepreneur. Oke. Kalau asuransi, kalau dari saya sendiri saya pilih premi yang nggak usah mahal-mahal banget. Karena menurut saya yang penting asuransi ini bisa menanggung sakit-sakit kritis, dan kemudian tapi ya nggak murah banget juga ya. Kalau murah banget ntar kamarnya sharing bertiga berlima juga tetap ya, nggak nyaman. Maunya yang nyaman. Ya tengah-tengah lah, paling nggak tengah-tengah. Kemudian juga after sales service-nya juga bagus. Jadi saya bisa menghubungi AE saya kapanpun saya memerlukan. Misalnya saya sakit nih, asuransinya kayak gimana enaknya, saya harus nanggung berapa dulu nih, atau saya bisa bayar, atau asuransi yang mengcover duluan, saya bayar sisanya. Rumah sakit mana sih yang mengcover sakit yang begini-begini, gitu sih. Jadi itu memberikan kenyamanan sih. Dan pengetahuan tentang asuransi juga sangat penting pastinya ya untuk pasti. Jadi apa saja produk yang memang harus dimiliki dan bagaimana untuk mengasuransikan usaha kita juga supaya jika terjadi resiko tidak membebani, bahkan tidak membebani kebutuhan hidup kita sehari-hari yang lainnya gitu kan. Kalau buat saya, karena saat ini cicilan banyak, kemudian pengeluaran setiap bulannya banyak. Pasti udah tahu ya. Sampai ada di saya sendiri, saya pakai asuransi jiwa supaya amit-amit saya meninggal, saya tidak meninggalkan warisan berupa hutang, piutang dan lain-lainnya kepada orang tua dan kepada adik-adik. Karena kebaca banget nih, gila setiap bulan katakanlah misalnya 50 juta, lumayan nih 50 juta, tapi setiap bulan sampai selesai. Dan itu menurut saya kita menghilangkan satu risiko yang ada dalam diri kita serahkan ke orang lain, yaitu asuransi dalam hal ini, dan kita bisa menjalani hidup dengan tenang tanpa membebani keluarga kita. Betul, itu namanya cover aset ya. Yes. Jadi apa yang kita punya diasuransikan jiwa kita dengan senilai aset yang kita punya, supaya jika terjadi resiko sama kita, asetnya tetap ada dan anggota keluarga lain bisa tetap melanjutkan hidup pastinya, dan usahanya tetap bisa jalan. Itu karena legacy. Ya kan? Win-win solution untuk semuanya. Asetnya juga nggak dijual murah, karena biasanya dijual murah kalau misalnya pemiliknya gagal bayar. Karena butuh uang. Iya betul. Waduh, banyak sekali pengalaman dari Mary Elizabeth yang biasa menjadi pelajaran buat kita semua. Thank you ya Mary. Sama-sama, Mbak buat Dona. tips-tipsnya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua untuk menjadi seorang entrepreneur yang cerdas dan sudah terproteksi pastinya. Thank you. Sama-sama.